الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kewajiban yang Allah bebankan di atas pundak orang-orang beriman, terkhusus laki-laki, adalah kewajiban memelihara diri sendiri serta keluarga mereka agar jangan sampai tersentuh oleh api neraka. Dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian sendiri serta keluarga kalian agar jangan sampai kalian dan mereka tersentuh oleh api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dalam ayat ini yang menarik bahwa Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk membawa keluarga kita ke dalam surga. Karena setiap orang yang di dalam hatinya ada keimanan, meskipun sebesar dzarrah, tetaplah mereka akan masuk ke dalam surga. Namun persoalannya adalah banyak di antara orang-orang yang beriman kelak sebelum memasuki surga, mereka akan terlebih dahulu masuk ke dalam neraka untuk membersihkan dosa-dosa mereka. Karena itulah ketika Allah memerintahkan dalam ayat ini, peliharalah diri kalian serta keluarga kalian dari api neraka, maka ini mengandung maksud perintah yang jauh lebih mendalam dan jauh lebih berat. Karena melindungi diri sendiri dan keluarga agar tidak tersentuh dari api neraka adalah agar kita benar-benar memerintahkan mereka serta kepada diri kita sendiri untuk senantiasa patuh dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak menyelisihi perintahnya, serta mencegah diri kita dan keluarga kita jangan sampai melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Karenanya ketika turun ayat ini, sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, naqi anfusana." Kami mampu menjaga dan memelihara diri kami sendiri dari api neraka. Fa kaifa bi ahlina? Lalu bagaimana caranya kami melindungi keluarga kami dari api neraka? Maka Rasulullah menjawab, tanhaunahum amma nahakumullahu an. Cegahlah mereka dari hal-hal yang Allah larang mereka melakukannya. Wa ta'murunahum bima amarakumullahu bih. Dan perintahkanlah mereka untuk mengerjakan setiap perintah Allah yang diwajibkan atas mereka semua. Karenanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tentang ayat ini beliau mengatakan, addibuhum, didiklah mereka,
wa'allimuhum, dan ajarkanlah mereka. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Imam Qatadah lebih memperjelas lagi. Beliau mengatakan, yaitu memerintahkan keluarga untuk taat kepada Allah, mencegah mereka dari bermaksiat kepadanya, dan agar seorang kepala keluarga memimpin mereka sesuai dengan perintah Allah, menyuruh mereka serta membantu mereka untuk senantiasa taat kepada Allah, dan jika melihat mereka melakukan kemaksiatan, hendaknya ia mencegah dan memberikan tindakan yang dapat membuat mereka jera dari perbuatan maksiat tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Tentu sebagai seorang lelaki, sebagai seorang kepala keluarga, tugas ini merupakan tugas yang amat berat. Karena di samping kita memiliki kewajiban memberikan nafkah lahir berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan kepada keluarga kita, Allah menuntut kita untuk menjaga keluarga kita agar jangan sampai tersentuh oleh api neraka. Karenanya ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan yang mulia ini Allah hadirkan kepada kita adalah momen yang sangat istimewa dan merupakan kesempatan bagi kita semua untuk melaksanakan perintah Allah dalam surah At-Tahrim ayat ke-6 ini. Karena pada bulan Ramadan, semangat untuk taat kepada Allah begitu kuat. Semangat untuk mencegah diri dari kemaksiatan juga demikian kuat. Dorongan untuk senantiasa memiliki quality time, waktu yang berharga bersama dengan keluarga, mendapatkan porsi yang amat sangat besar. Kita punya kesempatan untuk sahur dan buka bersama dengan keluarga. Kita memiliki kesempatan beribadah minimal dalam salat tarawih bersama dengan keluarga. Kita punya kesempatan tadarus membaca Al-Quran bersama dengan keluarga. Apakah akan kita sia-siakan momen yang istimewa seperti ini? Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini doa-doa kita mustajab. Sepanjang kita berpuasa, dari pagi sampai dengan berbuka puasa, doa-doa kita mustajab. Tidak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita melihat salafun salih, orang-orang soleh zaman dahulu, di antara mereka ada yang berkata kepada anak-anaknya, "Nah, bapak dengan sengaja menambah jumlah rakaat salat sunnah demi kamu, demi engkau, agar Allah menjadikan engkau orang yang saleh dan bertakwa." Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memerintahkan dan mengajak anak-anak kita untuk menegakkan salat. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah dengan tegas menggunakan kalimat perintah, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu mengerjakan salat dan bersabarlah engkau dalam menegakkan salat. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kata Allah, justru kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya mengatakan tentang ayat ini, selamatkanlah keluarga kalian dari api neraka dengan menegakkan salat, dan bersabarlah dalam menunaikan salat. Jika engkau telah menegakkan salat, maka niscaya rizki Allah akan datang kepada kalian dari jalan yang tidak pernah kalian sangka. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Begitu pula para sahabiah dan para sahabat Nabi, mereka juga mengajak serta anak-anak mereka yang masih kecil untuk berpuasa. Dari Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan ia mengatakan, dahulu kami mengajak serta anak-anak kecil di antara kami supaya melakukan puasa dan melakukan qiyam salat di waktu malam-malam di bulan Ramadan. Bahkan dari Rubai' binti Muawidh, ia dengan jelas mengatakan, kami berpuasa
Dan kami juga mempuasakan anak-anak kecil di antara kami. Lalu kami buatkan untuk mereka mainan. Sehingga apabila mereka menangis karena meminta makan, karena lapar dan haus, kami berikan mainan itu kepada mereka agar mereka pun lupa terhadap haus dan laparnya. Sehingga mereka sampai berpuasa di waktu maghrib dan bisa berbuka bersama dengan kami. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Di dalam setiap perintah Allah mengandung hikmah yang sangat besar. Karenanya para ulama mengatakan semua ini tidak lain adalah agar keluarga dan anak-anak kita terbiasa untuk taat dan patuh kepada Allah, terbiasa menjalankan perintah-perintah Allah, sehingga ketika mereka kelak menjadi orang-orang yang dewasa, mereka tumbuh di atas ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah, menjauhi kemungkaran, dan hanya Allah lah yang dapat memberikan taufik agar semua itu dapat berjalan dengan baik. Karena itu ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ikhtiar perlu kita lakukan dengan maksimal. Doa-doa kita perlu terus kita panjatkan, karena hanya Allah lah yang menguasai hati manusia, yang dapat mengarahkan manusia kepada kebaikan dan menjauhkan daripada kemungkaran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dan keluarga kita sebagai orang-orang yang bertakwa, menerima semua amal ibadah dan kesalehan kita, dan memasukkan kita ke dalam surganya, bertemu kembali dengan keluarga besar kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Aqimus shalah.